pada acara sesi berbagi. Mungkin kalau orang lain bilangnya penghibasan ya, atau misalkan diseminasi, tapi mungkin saya pribadi lebih suka dengan kata sesi berbagi. Jadi ini salah satu tugas barangkali saya di program Guru Penggerak di modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Ini adalah aksi nyata di modul ke 1.4 yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah aksi nyatanya harus melakukan pembahasan atau melakukan sesi berbagi. Sebetulnya ini tidak asing untuk Ibu dan Bapak, apalagi kemarin sudah mengerjakan di platform Merdeka Mengajar. Setelah Ibu Bapak melihat ada pemahaman materi di platform Merdeka Mengajar, di situ ada juga aksi nyata. Nah, program Guru Penggerak juga sama. Jadi setiap modul setelah kami memahami materi, itu selalu ada yang namanya aksi nyata. Jadi selama ini mungkin sudah ada 4 aksi nyata yang sudah saya lakukan. Itu khususnya di modul 1.2 berkaitan 1.1 sampai 1.4 itu adalah berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Dan itu kebanyakan memang pelaksanaan aksi nyatanya di kelas. Nah, untuk aksi nyata di sesi berbagi modul 1.4 ini adalah berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi pembahasannya atau aksi nyatanya ini adalah salah satunya harus dibahaskan pada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang hari ini saya paparkan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan khususnya di kelas dan juga di umumnya di SDN 125 Taruna Karya. Ya, Ibu dan Bapak, mungkin kalau kita lihat kata budaya positif itu sudah tidak asing ya Ibu Bapak ya, budaya positif gitu ya. Ini sebetulnya sudah sering kita laksanakan dalam berupa kebiasaan ataupun kegiatan yang lainnya. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, ini adalah capaian khusus yang diharapkan setelah mengikuti sesi berbagi ini, peserta diharapkan mampu memperoleh gambaran pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, memperoleh gambaran tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah tidak asing lagi karena di tahun-tahun sebelumnya kita sudah berkenalan dengan ini. Mungkin ini kalau dirangkum seperti ini. Jadi ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu adalah pendidikan yang menuntun. Yang kedua, guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Yang ketiga, bukan tabula rasa. Yang keempat, pendidikan beri pekerti. Yang kelima adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Saya lewat karena saya yakin Ibu dan Bapak tos molotok berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Apakah nilai guru penggerak ini hanya dipunyai oleh CGP saja, calon guru penggerak? Tidak. Yang saya tahu di sini nilai guru penggerak ini ada beberapa. Yang pertama, inovatif, kemudian berpihak pada guru, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Ini semuanya ada pada diri Ibu Bapak sekalian, pada teman-teman sekalian. Walaupun termasuk saya, mungkin hanya ada beberapa nilai-nilai guru penggerak yang kita punya, gitu ya. Cuma kadang kita, yaitu kita tahu di mana kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau kita telisik ke diri sendiri, ini pasti ada nilai-nilai guru penggerak di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Jadi nilai guru penggeraknya bukan hanya milik CGP ya, calon guru penggerak, tapi pasti ada di dalam diri Ibu Bapak semuanya. Entah itu nilai inovatifnya, ya mungkin seperti Bu Suci, inovatifnya sudah ada nih, sering makanya dijadikan sebagai tim IT gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita belum bisa, tapi Bu Suci sudah bisa gitu ya. Atau misalkan nilai mandirinya gitu ya, Ibu Bapak guru misalkan bagaimana bisa menjadi seorang yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain
bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, gitu ya. Kemudian juga reflektif. Nah ini jujur saya sendiri untuk reflektif susah sekali, Bu, gitu ya, karena reflektif itu banyak sekali. Melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dan mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Nah, ini yang saya rasakan, saya sendiri masih susah untuk reflektif. Tapi kalau untuk nilai-nilai guru penggerak yang lain, saya rasa insya Allah kita masih bisa, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai guru penggerak di dalam diri kita supaya bisa lebih berkembang lagi. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak bukan hanya dimiliki oleh calon guru penggerak, tapi seluruh ibu dan bapak guru juga sebetulnya ada peran guru penggerak. Hanya kadang tidak disadari, gitu ya. Seperti apa? Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kemungkinan murid dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Makanya kalau di CGP itu ada pasti sudah tahu slogannya ya, salam guru penggerak, ya, kamu masih ingat? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi salah sama itu slogannya sangat milik guru penggerak saja, gitu ya. Karena itu pada dasarnya adalah, iya, itu adalah milik ibu dan bapak semuanya, gitu. Karena kita punya di dalam diri kita ini nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin memang ada yang keseluruhannya kita punya, ada yang hanya mungkin sebagian. Itu. Nah, kemudian apa sih? Nah, ini mungkin langsung ke modul 1-4-nya. Ini berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita sebenarnya sudah tidak asing dengan yang namanya budaya positif. Lalu apa sih budaya positif? Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan adalah sebagai petani. Nah, di sini sekolah ini diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi tempat yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik, ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa menuntun murid untuk bisa mengubah perilakunya menjadi yang lebih baik, ya. Nah, kemudian bagaimanakah cara menumbuhkan budaya positif di sekolah? Sebetulnya banyak cara. Tadi salah satunya dengan kebiasaan, dari kebiasaan, ya. Nah, yang pertama itu adalah dengan penerapan disiplin positif. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini ada, kalau tidak salah, di topik 10 atau 11 tentang disiplin positif. Kalau ibu bapak sudah sampai di topik 11 ini berkaitan. Jadi apa yang ada di PM itu hampir sama dengan yang ada di guru penggerak, ya. Jadi kalau ibu bapak guru ingin tahu guru penggeraknya apa aja programnya, materinya seperti apa, hampir sama dengan yang ada di PM, ya. Nah, di sini disiplin positif. Kalau misalkan kita lihat, kalau kita dengar kata disiplin, mungkin kita identiknya harus patuh pada aturan, taat pada aturan, ya. Murid teh kalau misalkan melakukan kesalahan maka harus ada sanksi dan hukuman. Ya, kalau kita mendengar kata disiplin. Tapi disiplin positif di sini ini adalah merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi konsep disiplin positif di sini mengacu bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan muridnya. Nah, hal ini tentunya selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Jadi merdeka itu bukan merdeka yang sebebas-bebasnya, tapi ternyata ada yang namanya disiplin positif. Itu adalah untuk memerdekakan murid dengan memerlukan kedisiplinan diri. Diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, ya, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan
sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Nah, disiplin diri ini membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri melalui segitiga restitusi. Nanti untuk segitiga restitusi ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh ya, termasuk disiplin positif. Di sini ada Budi merupakan murid kelas 4 yang rajin dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Apabila Budi sudah memiliki disiplin positif, maka motivasi Budi rajin dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu adalah, nah mungkin ibu bapak bisa ya, kira-kira jawabannya yang A, B, C, atau D? Ya, betul. Terima kasih di sini. Merasa bertanggung jawab. Jadi tadi disiplin diri itu atau disiplin positif itu adalah adanya motivasi internal, bukan eksternal. Budi murid yang rajin mengerjakan tugas tepat waktu. Budi rajin itu bukan karena dia ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena dia takut akan hukuman atau sanksi dari guru, tapi lebih karena ada disiplin positif. Apa? Motivasi internalnya dia merasa bertanggung jawab. Nah, inilah barangkali nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tularkan kepada anak melalui segitiga restitusi. Ya. Kemudian apalagi sih untuk tadi mewujudkan budaya positif? Yang kedua adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Jadi di sini, bila kita ini berdasarkan Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin di sini perbedaannya. Bagaimana kita cara merubah paradigma. Yang sekarang kita sering kita pahami tentang paradigma pembelajaran, tentang kita ada di stimulus respon. Tapi mudah-mudahan bisa berubah ke teori kontrol. Realitas, kalau stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Bagaimana kita punya paradigma supaya berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin kalau kita petakan ke dalam pembelajaran di kelas, kita selalu menyamaratakan kemampuan siswa. Nah, makanya bagaimana sedangkan untuk teori kontrolnya adalah realitasnya bahwa peserta didik kita itu berbeda. Mereka itu adalah anak-anak yang unik, punya keistimewaan tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mewadahi semua kebutuhan peserta didik berdasarkan dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di situ kita masih terpaku dari paradigma stimulus respon dan mudah-mudahan bisa berubah ke teori kontrol. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, nilai kebajikan universal. Ini juga bisa ditanamkan melalui pembiasaan. Apa sih maksudnya nilai kebajikan universal? Ini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, mungkin contoh yang sudah ada di kita dan kita pakai menjadi menjadi patokan ya. Kita supaya di sekolah ini adanya namanya karakter profil pelajar Pancasila. Itu adalah merupakan nilai kebajikan universal. Sebenarnya banyak. Ini hanya contoh ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada yang dari IBO Primary Years Program. Kemudian ya ada juga yang dari 9 pilar karakter. Ada dari keterampilan hidup, ada petunjuk hidup, kemudian dan selanjutnya ya. Ini adalah nilai-nilai contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Hanya karena kita memang ada di Indonesia, tentu kita memakai karakter yang digaungkan oleh profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengambil dimensi itu.
Nah kemudian budaya positif apa saja? Nah salah satu tadinya yang keempatnya adalah dengan membuat keyakinan kelas gitu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas gitu ya? Nah contohnya gampang. Kita ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita berlalu lintas. Kalau saya pribadi pada saat menggunakan helm, saya meyakini bahwa itu adalah untuk keselamatan saya. Maka ada aturan ataupun tidak ada aturan, saya pasti akan pakai helm karena saya meyakini untuk keselamatan. Nah, begitu pun dengan keyakinan kelas, karena yang kita buat selama ini adalah peraturan kelas. Ketika anak diberikan peraturan kelas, maka mereka akan berasa terpunggung. Justru ketika anak tidak bolehkan, mereka akan lebih melawan gitu ya. Makanya kenapa harus dibuat namanya keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas tadi ya Bu ya. Kalau sesuatu yang kita yakini, jadi kita akan lebih sadar ketika melaksanakannya. Jadi tidak ada paksaan. Kalau ada sebuah keyakinan kelas, beda dengan peraturan kelas. Biasanya anak akan lebih cenderung melawan, ya. Nah, kemudian apa saja sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Mungkin kalau perempuan datang tepat waktu, kalau tidak akan dikenakan sanksi, misalkan membersihkan lingkungan kelas. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi ada kan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita pakai nilai-nilai kebajikan itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Saya masih ingat aturan kelasnya hampir ada 1 sampai 12 poin. Nah, untuk keyakinan kelas karena dia bersifat universal, jadi satu keyakinan kelas itu bisa untuk berbagai macam. Contoh pertama, saling menghargai dan menghormati. Itu ada di keyakinan kelas 4. Saling menghargai dan menghormati itu tidak hanya berwujud ke orang, tapi bisa ke benda, bisa ke hewan, bisa kemana saja. Saling menghargai dan menghormati. Jadi memang harus bersifat universal, ya. Tuh, next saya lanjut. Nah, ini contoh yang sudah saya buat dengan anak-anak di kelas. Mungkin yang harus harus lebih ditekankan adalah pembuatan keyakinan kelas harus diikutsertakan dengan anak-anak. Ketika anak-anak dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas, mereka akan lebih merasa memiliki. Mereka akan lebih sadar untuk bisa melaksanakan keyakinan yang mereka buat, gitu ya. Jadi pada saat itu saya membuat dengan anak-anak, silakan kalian ingin mewujudkan kelas seperti apa, supaya kelas kita belajarnya nyaman. Dan ini sudah saya lakukan dengan siswa dan alhamdulillah siswa sangat antusias, ya. Jadi mungkin harapannya ibu dan bapak semua, apalagi sekarang semester awal pembelajaran semester 2, untuk besok bisa membuat keyakinan kelas tadi yang untuk menumbuhkan disiplin positif, untuk menumbuhkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya boleh dilihat di sini. Ada keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contohnya ya Bu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, gitu ya. Jadi kata-katanya itu memang bersifat universal. Tidak terlalu banyak di sini, ada beberapa poin 1 sampai 5. Tidak seperti peraturan kelas yang sudah kita buat. Apakah hanya untuk wali kelas? Tidak. Guru bidang juga bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajarannya, gitu ya. Mungkin kalau guru olahraga, misalkan kalau anak-anak pada saat olahraga agak gimana ya, maksudnya lebih giat gitu ya. Makanya dibuatlah keyakinan kelas untuk guru olahraga, misalkan anak-anak perlu untuk misalkan tertib atau selamat, misalkan ya, mengutamakan keselamatan, misalkan seperti itu. Jadi kan luas gitu ya artinya. Jadi supaya ada kendali anak-anak ketika olahraga. Itu contohnya. Jadi keyakinan kelas tidak hanya harus wali kelas yang mungkin, tapi guru bidang pun bisa membuat keyakinan kelas masing-masing gitu ya. Jadi banyak, tidak apa-apa gitu ya. Hanya saja mungkin kita cari intinya.
itu ada dengan yang namanya penerapan segitiga restitusi. Restitusinya apa? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi itu adalah sebuah tahapan. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka, tapi ada tahapan namanya segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, lalu apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita bisa lihat di sini. Makanya kenapa kita hindari yang namanya hukuman, gitu ya, tapi kita beralih ke restitusi tadi. Kalau misalkan anak bersalah, itu anak melakukan kesalahan. Nah, kalau misalkan kita langsung kasih hukuman, maka akan menciptakan identitas gagal pada anak. Nah, ini akan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya apa? Pengalaman saya dulu pernah dimarahi oleh guru SD, dan itu masih terbersit di benak saya. Itu padahal sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, mungkin ini yang ingin dihindari. Kenapa harus ada penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi? Karena kalau dengan hukuman itu akan menciptakan identitas gagal. Yang saya alami, jadinya apa? Saya merasa selalu rendah diri, selalu takut, kurang percaya diri. Itu akibat dari apa? Salah satunya dulu pernah dimarahi gitu ya, karena melakukan kesalahan tidak didengarkan apa kata saya, itu penjelasannya, gurunya langsung marah gitu. Nah, itu sampai itu terbawa. Nah, itulah yang dikhawatirkan ketika kita memberikan hukuman kepada anak, akan menjadikan identitas gagal. Tapi dengan melakukan penerapan segitiga restitusi, diharapkan nanti anak bisa menjadi apa? Dari identitas gagal berubah dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ya, ini baik. Nah, di sini ada contoh. Kita lihat, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu dan Bapak, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya? Ya, betul. Ini adalah hukuman. Kalau hukuman itu biasanya dia sepihak gitu ya, sepihak. Jadi tidak ada dalam aturannya. Kalau hukuman biasanya hanya sepihak, dan itu yang menciptakan identitas gagal. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama ya Bu ya, masih hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Betul, konsekuensi. Ya. Kemudian ada yang di bawah lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul. Jadi harus bisa membedakan. Tadi di atas juga ada lari mengelilingi lapangan basket, itu karena terlambat hadir di sekolah. Itu bisa ada masuknya ke hukuman. Tapi kalau pada saat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Tidak dimasukkan ke hukuman. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kan terlambat pada saat PJOK, mungkin kalau di awal itu PJOK ada pemanasannya. Nah, kalau anak terlambat berarti dia tidak mengikuti pemanasan. Nah, otomatis dia disuruh pemanasan dulu. Jadi disitulah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi akan menciptakan identitas gagal, sedangkan kalau konsekuensi dia akan menciptakan identitas sukses, gitu ya. Nah, ini ketika anak melakukan kesalahan, biasanya itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan ataupun kesenangan. Contohnya kemarin anak saya sendiri lagi mau masuk, belum ada ibu guru, dia kumpul-kumpul peralatan yang ada di kelas gitu ya, di luar peralatannya. Nah, akhirnya saya kan bertanya ke anak tersebut, di situ kenapa kamu melakukan hal tersebut? Senang Bu. Nah, berarti di situ kita bisa lihat ya, kenapa anak tersebut melakukan perbuatan tersebut gitu, sehingga bisa jadi gandeng, ibaratnya jadi ribut ke kelas yang lain.
ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu adalah kesenangan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita telusuri dulu apa alasannya, kebutuhan apa yang mereka tidak dapat gitu. Nah dari situ baru kita melakukan segitiga. Nah biasanya kalau kita ada anak bersalah, ini adalah posisi kontrol. Kontrol kita apakah sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita mensejajarkan kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Jadi kalau ada anak salah, mungkin ada seperti ini. Adik kamu, gitu ya, hayo melakukan kesalahan, dan tahu itu salah. Biasanya kalau penghukum itu terlihat dari nada bicara yang ya suaranya tinggi gitu ya, sering hadir, atau bisa saja kata-katanya ya tadi ya dengan suara dan nada yang kemudian dengan mimik muka yang terlihat marah. Biasanya itu adalah penghukum. Nah, mungkin kita bisa berkaca, kita ada di posisi kontrol mana sebagai guru ketika anak melakukan kesalahan. Nah, yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau guru kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah dengan nada bicara yang halus, gitu ya. Tapi sok nyelkir, ada yang seperti itu. Ih, kamu teh, kenapa bisa terlambat, gitu ya? Mending kamu lagi. Nah, suaranya memang lembut, tapi nyelkir teh. Nah, itu juga bisa menciptakan identitas gagal pada anak, gitu ya. Itu dengan membuat rasa bersalah. Ada yang teman, ada posisi guru itu sebagai teman ke murid. Nah, kalau teman biasanya mereka bahasanya lebih welcome gitu ya, bahasanya dengan senyum. Ih, kamu lagi, kenapa sih melakukan kesalahan ini? Gitu ya. Biasanya seperti itu kalau ke teman. Tapi biasanya kalau untuk teman ini sendiri, anak-anaknya jadi nurutnya hanya guru tersebut saja gitu ya. Nanti pada saat beda guru lagi, karena guru yang ini tidak berposisi sebagai teman, nanti tidak nurut gitu. Makanya memang ada beberapa posisi kontrol yang memang kurang tepat kalau kita pakai di penerapan di sekolah. Ada pemantau dan manajer. Nah, kita bisa lihat ya di sini 5 posisi kontrol restitusi. Tadi motivasi eksternal akan menciptakan identitas gagal. Contohnya tadi apa? Kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tadi ya Bu ya, kalau penghukum itu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, sedangkan kalau yang membuat rasa bersalah tadi bisa berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam gitu. Nah, ini bisa membuat identitas gagal pada anak gitu ya. Itu karena motivasi eksternal. Sedangkan kalau identitas sukses, kalau kita sebagai apa? Nah, di sini ada dibagi 2. Ada yang perilaku kontrol positif, ada yang kontrol diri. Kalau perilaku kontrol positif kita sebagai teman dan pemantau ya. Sedangkan kalau kontrol diri, nah ini kenapa harus ada penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi? Diharapkan anak punya motivasi di dalam diri atau intrinsik. Jadi diharapkan di sini kalau kita sebagai manajer, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge atau kita langsung kasih sanksi, tapi ada pendekatan dulu. Ya. Baik, seperti apa sih penerapan segitiga restitusi gitu ya? Nah, penerapan segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Ya, contoh pada saat anak membuat kesalahan, tadi ya ada anak saya di kelas, dia pukul-pukul peralatan yang ada di kelas, gitu ya. Kemudian saya lakukan yang namanya segitiga restitusi. Pertama dengan bertanya kepada anak tersebut, gitu ya. Bagaimana sih, kenapa apa yang kamu lakukan? Tahu tidak kamu dipanggil ke sini untuk apa? Ya, anaknya nanti menjawab, oh tidak tahu Bu. Kita tadi kamu di kelas ngapain? Gitu ya. Oh iya tadi di kelas saya senang-senang sama teman-teman ya. Terus saya ambil barang-barang yang ada di kelas untuk dijadikan alat tujuan. Nah kata saya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Senang aja Bu.
Terus kata saya, boleh tidak melakukan hal tersebut? Tidak boleh Bu, kenapa? Itu barang orang lain. Betul. Nah di situ ya, baru kita stabilkan identitasnya. Bagaimana caranya? Ya perbuatan kamu tadi salah, tapi bukan hanya kamu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu adalah untuk menstabilkan identitas. Jadi dari tadi ya, dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Tidak menstabilkan anak atas kesalahannya. Juga itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Kita validasi, kamu itu tadi berbuat apa? No, perbuatan yang bagaimana? Salah. Ya. Jadi intinya ada percakapan dua antara kita dengan siswa pada saat ketika siswa melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, makanya tadi kenapa perlu diadakannya atau membuat keyakinan kelas. Ya. Tadi untuk adanya segitiga restitusi di situ ada menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak keyakinan kelas di kelas kita? Oh iya Bu, tadi saya melakukan kesalahan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kita buat itu adalah tentang saling menghormati dan menghargai barang milik orang lain. Jadi intinya dalam segitiga restitusi ini kita diharapkan pada saat anak melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, paham akan kesalahannya, dia tahu bagaimana cara memperbaiki. Dan jadi kita pada saat melakukan segitiga restitusi, gimana caranya biar anak dia bisa menemukan cara untuk mengoreksi kesalahannya, itu dan bagaimana supaya tidak dilakukan di kemudian hari. Dengan harapan ketika anak kita perlakukan atau kita pada saat anak melakukan kesalahan kemudian kita lakukan segitiga restitusi ini, diharapkan anak punya disiplin positif. Jadi motivasi internal di dalam guru. Jadi pada saat kita membuat keyakinan keras, diharapkan anak itu tidak motivasi anak nurut ke guru itu bukan karena eksternal, karena takut akan peraturan, tapi lebih kepada nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi kesimpulannya, seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, dari sesi berbagi ini diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah dan indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku pelajaran, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan praktekkan sehari-hari. Barangkali itu yang ingin saya sharekan, diskusikan untuk sesi berbagi di modul 14 ini. Terima kasih atas atensi dari Bapak semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Mulyani. Saya sebagai salah satu guru di SDN 125 Tarunakarya. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Setelah saya mengikuti sesi berbagi modul 1.4 tentang budaya positif, saya telah memahami tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.